Shalom, teman-teman yang dikasih Tuhan. Saat ini saya rindu kembali membagikan renungan firman Tuhan untuk memberkati kita semua, diambil dalam Yeremia pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Berkata demikian, beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kaki mereka, sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan menghukum dosa mereka. Ayat 11, Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Teman-teman yang kasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada malam hari ini? Dikatakan, kita garis bawahi, sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka. Ini firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia. Bukankah kita tahu bahwa Tuhan tidak mengingat kesalahan kita? Tapi di sini dikatakan Tuhan mengingat kesalahan mereka dan menghukum dosa mereka. Kenapa Tuhan mengingat? Karena berkali-kali Nabi Yeremia memberitakan kepada mereka isi hati Tuhan, bahwa mereka berbalik dan bertobat dari perilaku mereka yang jahat, meninggalkan dosa-dosa mereka dan berbalik kepada Tuhan yang telah membebaskan mereka dari Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Tuhan mau mereka berbalik, tapi mereka mengeraskan hati mereka. Sampai akhirnya dikatakan bahwa Tuhan mengingat kesalahan mereka. Kalau kita baca di dalam Yesaya pasal yang pertama, di ayat yang ke-18, di situ dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Namun kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, 16 dan 17, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Jadi, di sini Tuhan mau kita itu berbalik dan bertobat, supaya Tuhan tidak mengingat kesalahan kita. Ini menjadi suatu perenungan bagi kita saat ini. Bukankah saat ini kita sedang memperingati minggu-minggu sengsara? Tuhan menebus kita di atas kayu salib. Darah Tuhan telah tercurah bagi setiap kita. Dan Tuhan mau kita berbalik dan bertobat dan mengingat bahwa Dia Allah yang telah menebus kita. Sama seperti bangsa Israel ini ditebus oleh Tuhan dari tanah Mesir dan membawa mereka kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Bukankah Tuhan telah menebus kita dan akan membawa kita ke tanah Kanaan, yaitu kerajaan surga? Bukankah Tuhan mau kita semua selamat? Makanya kalau kita suka bilang, Tuhan kan sudah mengampuni. Ya, kalau saya berbuat dosa lagi, nanti Tuhan juga akan mengampuni saya. Kita mengeraskan hati kita untuk tidak mau berbalik benar-benar dan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Bertobat, meninggalkan perbuatan yang lama. Kita tidak bisa meninggalkan perbuatan lama itu dengan kekuatan kita. Tidak bisa. Kita harus datang ke Tuhan dan minta, Tuhan, saya mau dipulihkan dari dosa. Saya mau dibebaskan dari dosa. Saya mau hidup di dalam kebenaran. Bantu saya, Tuhan. Roh Kudus, kuatkan saya, mampukan saya, agar saya hidup di dalam kebenaran. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita untuk hidup di dalam kebenaran tanpa kuasa Roh Kudus. Untuk itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Kalau kita tidak mau berbalik dan bertobat dari perbuatan yang jahat yang saat ini kita lakukan, saya tidak tahu perbuatan jahat apa yang teman-teman sekarang lakukan. Bahkan yang tersembunyi pun di mata Tuhan, Tuhan tahu. Jadi, saya tidak tahu apa. Saat ini, marilah kita mengaku dosa kita datang kepada Tuhan, kita berbalik dari kejahatan kita, dari perbuatan yang jahat, dan meminta
pengampunan Tuhan. Kenapa Tuhan mengingat dan ingin menghukum bangsa Israel ini? Karena mereka sudah diberitahukan terus-menerus oleh Nabi Yeremia, bahkan nabi-nabi sebelumnya. Tapi nabi-nabi sebelumnya itu malah dibunuh oleh mereka. Mereka malah lebih suka mendengar perkataan nabi-nabi palsu yang dikatakan di dalam ayat 13, Yeremia berkata begini, lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan melihat pedang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepadamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Ayat 14, jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan palsu, ramalan kosong, dan tipu muslihat hatinya sendiri. Jadi teman-teman dikasih Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan yang benar, pasti dia akan memperkatakan sesuai dengan firman. Tapi ternyata ada hamba yang bukan daripada Tuhan, nabi-nabi palsu yang memperkatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu damai sejahtera dan damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Padahal mereka berbuat jahat, tidak berbuat baik, mereka hidup di dalam dosa. Tapi ada nabi-nabi yang mengatasnamakan Tuhan berkata bahwa mereka ini akan mendapatkan damai sejahtera yang mantap. Mereka bernubuatkan bahwa Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang mantap bagi bangsa Israel. Mana mungkin orang-orang yang hidup di dalam dosa, yang tidak mau berbalik, yang tidak mau bertobat, akan mendapatkan damai sejahtera. Sedangkan firman Tuhan berkata bahwa tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Jadi teman-teman dikasih Tuhan, marilah kita membuka telinga kita di masa-masa akhir zaman ini. Yang kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Buka telinga kita untuk mendengar firman yang mau mengubah hidup kita. Jangan hanya mau mendengar firman yang, oh tidak apa-apa, Tuhan akan mengampuni, oh tidak apa-apa. Tapi dengarlah firman yang mau mengubah hidup kita, yang mau mengubah perbuatan kita dari yang jahat berbalik kepada penyertaan Tuhan, kepada perkenanan Tuhan. Jangan menyia-nyiakan. Bangsa Israel ini memberikan korban, tapi hidup kembali di dalam dosa. Memberikan korban, hidup kembali di dalam dosa. Mereka menyia-nyiakan kesabaran Tuhan. Makanya dikatakan Tuhan akan mengingat perbuatan mereka dan akan menghukum mereka. Teman-teman dikasih Tuhan, firman Tuhan ini juga membuka pikiran saya secara pribadi. Bahwa ternyata kalau kita tidak mau bertobat, kita hanya mendengarkan firman dan pulang tidak ada perubahan hidup sama seperti sebelum-sebelumnya, tidak pernah ada perubahan dalam hidup kita. Maka jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan mengingat dosa kita. Tapi kalau kita mau berbalik, kita mau bertobat, maka Tuhan akan memulihkan kita dan akan menuntun kita untuk hidup di jalan kebenaran. Kiranya firman Tuhan ini dapat membuka pikiran kita, dapat membuka mata rohani kita untuk dapat menilai bahwa Tuhan penuh dengan kesabaran menanti kita untuk berbalik dan bertobat kepadanya. Makanya di dalam Ibrani 3 ayat 15 berkata, jika pada hari ini engkau mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Mintalah sama Tuhan, Tuhan ubahkan hidupku. Ubahkan hidupku menjadi hidup yang berkenan di hadapan. Akui dosa kepada Tuhan, maka Dia Allah yang akan mengampuni dan memulihkan hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Shalom dan God bless you.